Dan sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Jadi dimohon untuk kepada seluruh peserta agar dapat menghidupkan kamera selama acara berlangsung. Baik, kami juga menghimbau kepada seluruh peserta agar dapat menggunakan virtual background supaya kami melihat para peserta yang sangat antusias pada pagi hari ini. Dan tentunya kami menghimbau juga kepada seluruh peserta untuk dapat menghidupkan kamera selama acara berlangsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara konferensi hukum dengan tema aspek hukum penerapan ekonomi digital yang diadakan oleh legalaccess.id pada hari ini Sabtu 26 September 2020. Sebelumnya, perkenalkan saya Yogi Prastia akan memandu jalannya acara di sesi yang pertama ini, tentunya pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memasuki sesi yang pertama ini, terlebih dahulu saya akan menyapa para pembicara kita. Yang pertama, kita sudah kehadiran Bapak Agus. Selamat pagi, Bapak Agus.
Selamat datang Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum juga kepada Kang Waalaikumsalam. Hadianto. Assalamualaikum. Ya, yang selanjutnya ada Bapak Hadianto. Selamat pagi dan selamat datang Bapak. Pagi Mas Yogi, pagi semuanya, Kang Teteh semuanya. Baik. Dan nanti akan menyusul Bapak Dian juga, kemudian akan menyusul, dan juga Bapak Dian Hasan juga akan menyusul di sesi pada pagi hari ini. Saya sudah ada nih. Assalamualaikum. Oke, ya Bapak. Selamat pagi Bapak. Kang Dian, selamat pagi. Assalamualaikum, Kang Dian. Ya, selamat pagi Pak Dian. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Baik, ya siap. Baik, para peserta konferensi hukum, sebelum kita memulai sesi pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita akan menyaksikan penampilan video pengenalan para narasumber yang akan mengisi rangkaian kegiatan pada hari ini. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, itulah tadi pengenalan video terkait dengan narasumber yang akan mengisi tentunya sangat luar biasa sekali para pembicara kita. Gangguan nih kayaknya ya. Baik, mohon maaf tadi Bapak ada kendala teknis. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh keynote speaker kita, yaitu Bapak Dr. Hadianto SHLLM, yang saat ini beliau menjabat sebagai... Oke, baik. Saya akan terlebih dahulu untuk membacakan pengalaman singkat dari beliau. Pada tahun 2005, beliau menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal. Pada tahun 2006, beliau juga pernah memimpin Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan pada tahun 2015 sampai dengan sekarang, beliau merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk itu, tanpa berpanjang lebar lagi nih Bapak, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Hadianto SHLLM untuk memaparkan materinya pada pagi hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Yogi, Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini untuk menyampaikan paparan terkait dengan aspek hukum penerapan ekonomi digital. Saya sudah lihat nih ada Pak Dian Ediana Rai, Kepala PPATK, ada Pak Agus Santoso, staf ahli di Kementerian Perekonomian, UMKM, Koperasi dan UMKM, dan beberapa teman-teman, ada Pak Yon dari DJP, dan tentu saja adik-adik semua yang mengikuti legal conference pada pagi hari ini yang berbahagia. Saya akan menyampaikan ke dalam barangkali 4 bagian saja berkaitan dengan paparan pada pagi hari ini. Pertama,
pengantar, kemudian bagaimana program PEN, dan bagaimana transaksi aspek hukum transaksi elektronik dan perlindungan pengguna transaksi elektronik. Para peserta conference yang saya hormati, yang saya banggakan, pandemi COVID-19 telah berdampak pada berbagai aspek, baik secara global maupun domestik, khususnya pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Pada aspek kesehatan, misalnya pandemi COVID ini dengan cepat dan menyebar dengan cepat dan luas menyebabkan krisis kesehatan karena sampai saat ini negara kita juga belum memperoleh vaksin atau bahkan hampir semua negara juga belum memperoleh vaksin yang diperlukan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 secara memadai. Pada aspek sosial, upaya untuk menurunkan laju penyebaran dan penularan pandemi COVID-19 melalui kebijakan physical distancing memiliki konsekuensi memang pada penurunan aktivitas ekonomi yang selama ini menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, termasuk UMKM. Kondisi tersebut di atas menyebabkan penurunan kinerja ekonomi secara tajam yang berdampak pada terganggunya konsumsi, perlambatan investasi, kontraksi pada ekspor impor yang pada akhirnya menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Bahkan di beberapa negara, pertumbuhan ekonomi sudah mencapai angka negatif yang cukup dalam. Di samping itu, volatilitas dan gejolak sistem keuangan yang timbul sejak terjadinya wabah telah menyebabkan timbulnya penurunan kepercayaan nasabah dan investor. Di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 telah mengancam perekonomian dari berbagai dimensi, konsumsi, produksi, dan dari sisi dunia usaha tentu saja. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan penanggulangan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, Presiden dalam kondisi kegentingan memaksa berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 telah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Tidak lama setelah World Health Organization menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai pandemi pada negara-negara di dunia. Next slide. Stop ya slide-nya. Desain kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya meliputi stimulus konsumsi dan stimulus bagi dunia usaha. Kebijakan stimulus konsumsi dilakukan untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat melalui percepatan dan penguatan subsidi serta bantuan sosial untuk masyarakat. Sedangkan untuk kelas menengah melalui dukungan pada sektor pariwisata, transportasi, usaha restoran, dan sebagainya. Sedangkan untuk stimulus bagi dunia usaha dengan berlandaskan pada Perpu 1 dimaksud yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah berupaya mendorong investasi dan kegiatan ekspor impor, antara lain melalui pemberian insentif perpajakan dan kepabeanan, pemberian pelonggaran persyaratan perpajakan kredit pembiayaan pendanaan bagi UMKM, percepatan proses ekspor impor untuk reputable traders, dan perlakuan perpajakan untuk perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Peserta conference yang saya hormati, kiranya berbagai informasi dan kondisi akan pandemi COVID-19 dan perekonomian kita sudah kita maklumi bersama, baik dampak maupun berbagai upaya untuk itu. Saya ingin menyampaikan pemikiran yang positif yang diharapkan dapat meningkatkan semangat kita semua di kala pandemi ini. And yes, we are striving to survive and we are getting stronger than before. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan antusiasme dan optimisme akan peluang Indonesia menjadi negara dengan tingkat ekonomi digital yang diperhitungkan oleh negara tetangga ataupun oleh negara maju. Optimisme tersebut didasari fakta bahwa Indonesia saat ini telah memiliki keunggulan kompetitif, yaitu dalam bentuk demografi penduduk usia produktif. Next. Menurut sensus penduduk, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 272,1 juta di tahun 2020. Dengan usia produktif 15-64 tahun sejumlah 185 juta lebih, atau 68
dan diproyeksikan bertambah menjadi 318 juta pada tahun 2045 saat Indonesia mencapai usia 100 tahun, 1 abad. Berdasarkan data tersebut, tentunya Indonesia akan memiliki keuntungan demografi hingga 204 juta orang lebih yang akan menjadi salah satu kekuatan di bidang ekonomi. Lebih lanjut, keuntungan demografi tersebut sejalan dengan perkembangan data pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 yang mencapai 175,4 juta jiwa dari total penduduk Indonesia. Atau dengan kata lain, penetrasi internet berbanding jumlah penduduk pengguna internet di Indonesia mencapai 64%, meningkat 17% dari tahun 2019, di mana sebesar 98% menggunakan mobile device. Keuntungan demografi dan perkembangan pengguna internet tersebut tentunya mendukung prediksi yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perkembangan ekonomi digital tertinggi di ASEAN pada tahun 2025 dengan nilai sekitar 130 miliar US dollar. Sebagaimana diketahui bahwa di tahun lalu 2019 size ekonomi digital Indonesia mencapai 40 miliar US dollar. Lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Singapura dengan masing-masing 18 miliar dolar Amerika Serikat dan 15 miliar dolar. Perkembangan transaksi non-tunai pun demikian. Penggunaan uang elektronik terus tumbuh, ditunjukkan dengan peningkatan jumlah uang elektronik beredar dan volume juga nominal transaksi uang elektronik. Per April 2020, jumlah uang elektronik beredar mencapai 412 triliun, naik dari 292 triliun pada keseluruhan tahun 2019. Sementara jumlah transaksinya secara nominal per 2019 yakni 145 triliun dengan volume 5 miliar. Dari sisi perkembangan niaga daring e-commerce, nilai transaksi penjualan e-commerce retail Indonesia mencapai 10,4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019 dan diproyeksi akan tumbuh 133,5% menjadi 16,5 miliar pada tahun 2022. Sebagaimana tulisan dari Nielsen yang berjudul Indonesia Ocean of Opportunities Overcoming Debt, Wind, and Riptide 2017, dituturkan bahwa size e-commerce Indonesia di tahun 2025 akan mencapai 46 miliar dolar Amerika Serikat atau 619 triliun. Dan pasar e-commerce Indonesia diperkirakan akan menduduki 52% e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, selain e-commerce, terkait perkembangan fintech di Indonesia, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, pembiayaan yang disalurkan, fintech peer-to-peer lending, sebanyak 116 triliun. Baik dari konsumtif maupun produktif. Dan secara year on year, penyaluran pembiayaan tumbuh hingga 130%, yang tentunya turut mendukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal ini tidak terlepas dari peran teknologi digital yang menjadi enabler fintech dan e-commerce. Dan dengan demikian mendorong percepatan layanan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Bersama dengan gerak cepat pemerintah dalam bentuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, e-commerce dan fintech diharapkan dapat menjangkau pelaku UMKM yang mengalami kendala di masa pandemi COVID-19. Terkait dengan program PEN, dapat saya sampaikan bahwa realisasi dana PEN untuk UMKM hingga 3 September 2020 mencapai 52,09 triliun atau 36,6% dari pagu sebesar 123,4 triliun. Capaian ini terdiri dari penempatan dana sebesar 41 triliun, penyaluran bantuan presiden produktif 6,9 triliun, subsidi bunga UMKM sebesar 2,5 triliun, dan pembiayaan investasi melalui lembaga pengelola dana bergulir koperasi usaha mikro dan menengah sebesar 1 triliun. PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah 300 miliar dan iuran premi UMKM dalam rangka penjaminan modal kerja sebesar 51,8 miliar. Hingga 4 September, penempatan dana sebesar 30 triliun di Bank Himbara
penyaluran kreditnya telah mencapai 109,2 triliun, sedangkan penempatan 11,2 triliun pada Bank Pembangunan Daerah sudah terjadi realisasi penyaluran sebesar 4,2 triliun. Selanjutnya, Banpres produktif yang telah disampaikan Bapak Presiden yang ditujukan untuk 15 juta UMKM saat ini telah disalurkan untuk 5,59 juta usaha mikro atau 61% dengan nilai 13,42 triliun. Sementara LPDB sebesar 1 triliun telah disalurkan 640 miliar kepada 55 mitra koperasi yang memiliki anggota yang telah mendapatkan manfaat sebesar 55.000 lebih UMKM. Dengan tenaga kerja yang terlibat 110.000 tenaga kerja. Kredit modal kerja yang dijamin pemerintah sampai dengan 2 September telah disalurkan sebesar 3 triliun 68 miliar untuk 5.266 debitur di 34 provinsi di 17 sektor usaha. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan terus memonitor program-program UMKM karena akan sangat menentukan dari sisi kebutuhan untuk memutar roda perekonomian Indonesia. Dengan melihat potensi ekonomi digital dalam bentuk e-commerce guna mendukung program UMKM saat pandemi COVID-19, perlu diperhatikan pula aspek hukum sebagai upaya mitigasi risiko hukumnya. Sehubungan dengan itu, saya akan coba kupas sedikit bagian yang berkaitan dengan aspek hukum dari transaksi digital. Sebagai pendahuluan, kita tahu pengalihan data tertulis ke dalam bentuk data elektronik telah diatur jauh hari, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan yang dinyatakan bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam bentuk ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik. Hal tersebut selanjutnya dipertegas, dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 dan 15 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 1997. Dalam hal ini dapat kita artikan bahwa dokumen elektronik khususnya mengenai dokumen perusahaan merupakan alat bukti yang sah bahkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang 11 tahun 2008. Sejak diundangkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2008, maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan, yaitu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Hal ini sebagaimana dituangkan pada ketentuan umum Undang-Undang ITE, dan dengan demikian telah ditegaskan bahwa jenis data elektronik, foto, suara, gambar, dan sebagainya, itu yang disimpan pada media elektronik dapat dibuka diakses melalui perangkat komputer, merupakan dokumen yang menjadi alat bukti. Bapak Ibu sekalian, setelah informasi dan dokumen elektronik, sudah tentu status kekuatan hukum dari digital signature atau tanda tangan elektronik. Dengan hadirnya Undang-Undang ITE tersebut, landasan hukum tanda tangan digital, keabsahan penandatanganan telah diakui sudah cukup lama, 12 tahun lalu. Undang-Undang ITE juga dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangannya yang semakin memperkuat bagaimana kedudukan hukum tanda tangan elektronik dalam berbagai aspek perbuatan hukum. Selain itu, dalam rangka memudahkan transaksi elektronik pada bentuk usaha fintech untuk peer-to-peer lending, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, dan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, di mana dalam pasal 41 ayat 1 disebutkan bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 POJK dilaksanakan melalui tanda tangan elektronik. Peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai surat edaran OJK, salah satunya nomor 18 tahun 2017. Selanjutnya, tentu bagi kita semua peserta hadirin peserta conference akan bertanya, apakah setelah menetapkan hukum dan peraturan transaksi itu bagaimana perlindungan hukum atas pengguna atau
konsumen dari transaksi tersebut. Dalam rangka melindungi konsumen, negara telah menyiapkan landasan hukum untuk mencegah adanya pelanggaran atau hal-hal yang dapat merugikan kepentingan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, Undang-Undang ITE beserta turunannya serta Undang-Undang Perbankan. Pasal 26 ayat 1 tentang Undang-Undang ITE yang menyatakan perlindungan atas data pribadi dan menegaskan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi, privacy rights. Untuk itu, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan. Bila dikaitkan dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, di mana data pribadi penduduk tersebut wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Maka bagi pelanggarnya akan dilakukan atau diterapkan pidana yang cukup berat. Apabila pelaku pelanggaran hukum tersebut dimanai dengan kegiatan hacking atau peretasan, selain merusak, merupakan pembajakan data pribadi maupun akun pribadi seseorang yang sesuai pasal 30 Undang-Undang ITE, peretas dimaksud dapat dijerat pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda 800 juta. Bapak Ibu sekalian, peserta conference, penerapan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi dimaksud di atas juga turut dilaksanakan dalam industri perbankan, sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang tentang perbankan, di mana bank wajib merahasiakan data nasabah penyimpan dana kecuali untuk kepentingan tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang AEOI, Automatic Exchange of Information, juga mengkalibrasi bagaimana pemanfaatan data nasabah perbankan yang digunakan untuk kepentingan perpajakan. Dengan dukungan negara dalam hal pembiayaan, program PEN, dan dalam bentuk berbagai regulasi untuk transaksi elektronik, diharapkan UMKM tidak lagi ragu dalam memanfaatkan transaksi elektronik atau e-commerce untuk menjalankan dan memperluas usahanya. Bapak Ibu sekalian, peserta conference yang saya hormati, setelah sharing tadi berbagai hal di atas, saya berharap, tentu saja kita berharap pertumbuhan digital ekonomi yang diperkirakan akan marak terjadi sejalan dengan lonjakan usia produktif, dapat diimbangi dengan pesatnya pemahaman kesadaran hukum yang baik pada kelompok masyarakat, konsumen, UMKM, pelaku usaha e-commerce, dan fintech. Dengan pemahaman hukum yang baik dan peningkatan kompetensi diri untuk belajar beradaptasi dengan transaksi bisnis berbasis digital atau e-commerce di tengah masa pandemi, UMKM akan dapat memperoleh keuntungan yang lebih, antara lain dalam bentuk efisiensi biaya operasional dan biaya marketing untuk jangkauan pemasaran, yang akhirnya akan meningkatkan competitive advantage dan resilience UMKM di masa. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi peserta legal conference ini, dan tentu saja kita semoga diberikan kesehatan terus dalam waktu-waktu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadianto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang tadi telah menyampaikan speaker-nya dan juga tadi telah membahas terkait dengan perkembangan bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia dan kebijakan khususnya dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam rangka pemulihan ekonomi digital. Nah, tentunya sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hadianto atas kesempatannya yang sangat luar biasa ini dalam memberikan keynote speaker-nya. Dan ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja ke acara yang selanjutnya, yaitu kita akan menyaksikan terlebih dahulu pemutaran teaser pengenalan PT Akses Informasi Indo. Selamat menyaksikan.
setelah tadi pengenalan dari PT Akses Informasi Indonesia, sekaligus itu tadi adalah pengenalan juga terkait dengan PT Akses Informasi Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, jika tadi kita telah mendengarkan bersama-sama keynote speaker dari Bapak Dr. Hadianto SH LLM, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dan langsung saja kita akan memasuki sesi yang pertama, yaitu dengan topik peran pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dengan transformasi digital. Akan tetapi, perlu saya himbau kepada seluruh Bapak Ibu sekalian, jika ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengisi link yang akan kami lampirkan berikut ini, dan juga jika Bapak Ibu sekalian ingin berbicara secara langsung, dapat menekan tombol raise hand di aplikasi Zoom Meeting. Baik, nah di sesi yang pertama ini kita akan berdiskusi dengan para narasumber. Tentunya tidak kalah menarik dan tidak kalah luar biasa sekali dalam pengalamannya. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Dr. Dian Ediana Rae SHLLM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, beliau saat ini merupakan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia. Dan kemudian pada tahun 2013 sampai dengan 2014, beliau pernah menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 4 yang meliputi wilayah Jawa Barat dan juga Banten. Dan yang terakhir pada tahun 2014 sampai dengan 2016, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Regional Bank Indonesia. Dan saya akan menyapa pembicara yang kedua kita, yaitu Bapak Dr. Agus Santoso, MSI. Selamat datang, Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, selamat pagi. Beliau saat ini merupakan staf ahli Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pada tahun 2011 sampai dengan 2016, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Kepala PPATK Republik Indonesia. Dan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, beliau merupakan Ketua Umum Pegawai Bank Indonesia. Dan saya akan menyapa pembicara yang terakhir kita, yaitu Bapak Dr. Yon Arsel, SEAK MSc, MSI. Selamat datang, Bapak. Selamat pagi. Baik, beliau saat ini merupakan staf ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia bidang kepatuhan pajak. Pada tahun 2011, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan. Dan pada tahun 2013 sampai dengan 2016, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Perpajakan. Nah, untuk itu, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan masuk ke sesi pembicara pertama,